warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang bab al-mujahadah. Bab al-mujahadah, hadis yang ke-9 sekarang ya. Yang ke-9 dalam bab ini, dan hadis 103 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Ma'alif rahimahullah ta'ala At-Tasik, hadis yang ke-9, wa Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su'in qila wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam. Lalu beliau melamakan atau memanjangkan berdiri di dalam sholat tersebut, hingga aku terlihat di hatiku ingin suatu hal yang kurang baik, perkara kurang baik. Jika ditanyakan kepada beliau, apa tabihi, apa yang kau inginkan, keinginan yang kurang baik, yaitu aku ingin duduk, karena lamanya Nabi sholat yang kemarin kita sebutkan itu, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau. Muttafaqun alaih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari sini qala Sa'utsaimin qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala fi mana qalahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa kana radhiyallahu anhu akhadal ladina yahdimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahiba bi sadatihi wa siwakihi radhiyallahu anhu. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam apa yang beliau nukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu adalah salah satu dari orang-orang yang senantiasa berkhidmah membantu Rasulullah SAW. Dan Ibnu Mas'ud ini dikenal membawa bantalnya dan siwaknya radhiyallahu anhu. Maka pada suatu malam beliau sholat bersama Nabi SAW. Nabi SAW melakukan sholat, lalu fa'atul qiyam, jadi sholat dengan lama, berdirinya lama. Dan telah disebutkan penjelasan dan hal ini dalam hadis Aisyah, bahwasanya beliau SAW ini yaqumu hatta tatafattara qadamah, sholat malam, berdiri sholat malam sampai kedua telapak kakinya bengkak. Au hatta tatawarrama, tafattara ahyanan wa tatawarrama ahyanan, terbelah pecah suatu kadang-kadang itu atau bengkak. Min tulil qiyam, karena sebab lamanya berdiri. Dan telah sahih dari hadis Hudzaifah bahwasanya beliau baca
di satu rakaat dengan 3 surat yang panjang, surah Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Imran. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu suatu malam sholat bersama beliau, lalu Nabi SAW melamakan berdirinya. Hingga disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud itu terdetik ingin di hatinya suatu yang tidak baik, yakni sesuatu perkara yang hal itu kalau dilakukan tidak menyenangkan seorang. Qalu, mereka bertanya, bima hamamta ya Aba Abdurrahman, apa yang kau inginkan ketika itu wahai Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Qala hamamtu an ajlisa wa aku ingin duduk dan meninggalkannya, yakni ajlisu wa aku qaiman, yaitu aku duduk dan meninggalkan beliau berdiri. Karena Ibnu Mas'ud capek dan lelah, padahal ketika itu masih muda, sebagai pemuda. Sedangkan Nabi SAW lam yat'ab, tidak capek. Ta'ab itu lelah, itu capek, tidak capek. Karena beliau SAW kana asyaddan nasi ibadatanillah azza wa jalla. Nabi itu adalah orang yang ada manusia yang paling, yaitu semangat dan paling kuat, jadi apa, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqahum lillah, dan manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah ketika orang itu yang kunul insanu bil laili, yaitu melakukan sholat malam, yaitu manusia melakukan sholat di waktu malam dan memanjatkan atau melamakan berdirinya. Dan apabila dia melakukan hal itu, maka dia telah mencontoh Rasulullah SAW. Walakin i'lam annaka idza ataltal qiyam fa idza sunnah an tutila ruku' wa sujud wa julus fa idza sajadataini wal qiyam ba'da ruku'. Fa inna min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana yaj'alu salatahu mutanasibatan. Idza atala qiyam atala baqiyatal arkan wa idza khaffafa al-qiyam khaffafa baqiyatal arkan. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya jika Anda melamakan berdiri, sholatnya panjang-panjang dibaca, maka yang sunnah adalah Anda juga harus melamakan rukuknya. Demikian juga sujudnya, dan duduk di antara dua sujud, dan juga berdiri setelah rukuk. Karena termasuk sunnah Rasul, atau di antara sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau menjadikan sholat itu mutanasibah. Itu maksudnya imbang, yaitu seimbang. Apabila beliau melamakan berdiri juga memanjangkan rukun-rukun yang lainnya. Apabila meringankan berdirinya, maka juga meringankan rukun-rukun yang lainnya, termasuk rukuk, sujud, dan i'tidal, dan bagi dari sujud dan duduk di antara dua sujud, semacam itu. Ada wa sunnah. Itulah yang sunnah. Ya minimal kalau nggak bisa sholat panjang, nggak usah panjang-panjang. Yang penting melakukan qiyamul lail itu tidak busolikin. Sholat malam itu adalah ya sunnah Rasul dan juga kebiasaan orang langsung. Kebiasaan orang langsung. Maka kalau misalkan di waktu malam sempat bisa bangun, normalnya orang itu kalau misalkan tidurnya awal biasanya tengah malam bangun biasanya, insyaallah bangunkan oleh Allah Ta'ala. Ketika bangun mungkin ke kamar kecil, tidur lagi apa sholat. Kalau tidur lagi kadang bangunnya tambah pas biasanya habis subuh. Jadi ini dilawan. Minimal bisa sholat witir lah. Minimal bisa sholat witir. Itu kan waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Barang siapa berdoa akan dikabulkan, barang siapa minta akan diberi, barang siapa yang
beristighfar, minta ampunan akan diampuni. Minta apa saja, minta yang baik-baik. Ini kalau bisa lama ya alhamdulillah. Dan misalkan orang kepingin lama berdirinya, tapi hafalannya gak banyak, boleh gak ulang-ulang sholat? Boleh. Zikrullahah kan bacanya 10 kali, 4 kali 10, 40 ayat kan. Sholat jadi baca. Bahkan ada disebutkan juga Nabi Muhammad itu ulang satu ayat karena menghayati ayat itu ulang-ulang satu ayat itu, karena menghayati isi ayat tersebut. Maka ini boleh aja. Kan ada banyak di juz 30. Yang nggak bagus itu kalau hafal banyak, hafal Quran, nggak pernah sholat malam. Jadi ya nggak bagus. Nggak bagus. Jadi ini diupayakan bisa dilakukan ya, misalkan nggak terlalu lama juga ya nggak masalah, semampunya. Kalau kita sholat imam, jadi imam misalkan tarawih misalkan, ya dilihat konteksnya ini kan sholat malam sendiri di konteks aslinya. Kalau ngimami, ya kita lihat jamaah, karena mengikuti yang paling lemah. Lihat mereka, karena ada yang tua, ada yang sakit, ada yang nggak tahan berdiri, macam-macam kondisinya. Bagaimana penting nyaman, tapi juga nggak terlalu cepat sehingga hilang tumaninahnya. Ini tetap aja. Karena orang biasanya nyaman, ya, ketika sholat itu enak, maka dia akan besok sholat lagi di situ. Kalau pertama kali sholat, wah capek, kembali misalkan. Terutama kalau misalkan Ramadan, ya ambil tengah-tengah, yang penting orang bisa sholat termasuk sholat wajib. Sholat wajib fardu ini kan kalau kita baca hadis-hadis banyak. Kalau Nabi itu kalau sholat maghrib baca sholat apa saja, dan isya apa, dan zuhur, asar, dan subuh. Ini diperhatikan. Kayak isya contohnya pernah isya misalkan semacam ausatul mufassal, surat-surat yang tengah di dalam, yaitu dari mufassal. Mufassal ini surat Qaf sampai An-Nas. Kalau ausat itu amma An-Naba sampai Al-Duha, masuk ausat. Dan kalau Qisar mufassal Al-Duha sampai An-Nas. Tiwal mufassal ini saya dibaca di surat subuh, yaitu antara An-Naba sampai Qaf. Ini diantaranya semacam. Nah, kembali ke sini ya. Di sini juga berikan faedah ya di sini. Di yang ke-9 ini, yaitu diantaranya adalah Nabi SAW memilih untuk memanjangkan sholat malam. Kemudian la akhada yatiku yutiku, tidak ada seorang yang mampu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kesungguhan beliau di dalam beribadah. Ini Nabi, sudah Nabi. Sholat malamnya kayak begitu. Kemarin kita sempat bahas ketika Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Bukankah engkau setelah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang? Tapi mengatakan, tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Ini Nabi. Hanya orang kalau pandai bersyukur, orang berarti pandai bersyukur itu apa? Menjaga ibadah. Ibadah-ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, macam itu. Jadi hamba yang pandai bersyukur. Kayak ini hendaknya kita memahami ini. Jadi banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada kita
Kita diperintahkan untuk apa? Bersyukur. Di antara bentuk syukurnya gak hanya sekedar alhamdulillah, tetapi menjaga ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ingat, ibadah itu untuk kita. Seandainya orang itu gak mau bersyukur, kufur, gak mau sholat, gak mau ibadah, ya Allah gak rugi. Tapi ya kita sendiri yang akan nanti merugi ketika kita tidak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Demikian juga di sini keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana juga memberikan semangat beliau untuk menjaga dalam rangka mencontoh, jaga sunnah, mencontoh Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in khalafa hawa an-nafsi wa ma tuhibbu, walaupun itu harus menyelisihi hawa nafsunya dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Semacam tadi kan, aku ingin duduk aja lah, tapi kan hanya ham itu keinginan. Jadi dilawan, jadi mujahadahnya jihad, mujahadah. Orang tidur, orang mau sholat malam itu ya berat juga, ya kan? Maunya tidur aja, bangun, kamar, ke kamar kecil, buang air, tidur lagi. Kadang begitu. Kalau nggak dilawan hawa nafsu ini sungguh-sungguh. Tapi kembali kepada kayak kemarin kita sebutkan, ketika hawa nafsu ini dibiasakan untuk dipaksa di awal-awal, maka ketika sudah biasa melakukan amal ketaatan, ketika tidak melakukan amal ketaatan, apa yang terjadi? Sedih. Bisa aja orang itu biasa sholat malam, suatu ketika 14 sampai subuh gak sholat malam, itu kadang sedih. Kenapa tadi kok gak sholat? Kenapa ini? Jadi orang-orang yang terbiasa menundukkan hawa nafsunya, memaksa hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan, ketika sudah biasa melakukan ketaatan ini, biasanya akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan tersebut. Demikian juga keinginan, itu terdetiklah untuk keluar dari sholat, tidak dianggap sebagai keluar dari sholat selama tidak dibarengi dengan yaitu niat yang kuat atau keinginan yang kuat untuk itu. Kemudian di sini juga mukhalafatul imam fi af'alihi, menyelisih imam di dalam perbuatannya, ini dianggap suatu amal yang tidak baik, amal sayyi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ingin terdetik ada sesuatu yang apa? Amrun sayyi. Apa amrun sayyinya? Perkara tidak baik, yaitu ingin Nabi berdiri dia duduk. Nah, itu ingin makan itu. Ada keinginan semacam itu dianggap tidak baik. Nah ini juga pelajaran tadi. Para sahabat kan tanya, Ibnu Mas'ud mengatakan sampai aku terdetik ada sesuatu yang tidak baik, perkara tidak baik. Maka ini kan banyak prasangka. Ibnu Mas'ud ada keinginan tidak baik. Apa itu ditanyakan? Mereka bertanya apa itu sesuatu yang tidak baik itu. Jadi supaya nggak salah sangka, salah penafsiran, maka alangkah bagusnya ini bertanya tentang sesuatu yang tidak dipahami, maka ditanyakan. Jangan sampai ditafsiri sendiri, mungkin tidak baik kepada Nabi, dan ternyata keinginannya cuma sebatas itu. Kemudian juga tadi sunnah di dalam qiyamul lail itu memanjangkan bacaan. Oleh karena itu seyogianya untuk menjaga sunnah ini yaitu tentunya adalah semampunya karena kita diperintahkan bertakwa kepada Allah itu sejauh kemampuan kita, yang kita sesuaikan. Jadi minimal ini kita bisa melakukan qiyamul lail, menjaga sholat malam, maka ini sudah sesuatu yang bagus.
Kemudian hadis yang ke-104 atau ke-10 di dalam bab ini. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yasba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnadi wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Dan penting untuk kita perhatikan dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang mati itu akan diikuti oleh tiga hal, yaitu keluarganya. Ya, keluarganya ini termasuk sahabat-sahabatnya mengiringkan ke kuburan. Wa maluhu, yang kedua hartanya. Wa amaluhu, dan yang ketiga amalnya. Fayarji'u isnani, maka yang dua ini kembali, habis nganter kembali. Dan yang satu akan tetap menyertainya. Yang kembali ada keluarganya dan hartanya. Dan yang akan tetap membersamainya ini adalah amalnya. Ada amalnya, muttafaqun alaih. Penjelasan di sini, jadi idza matal insan tabi'u al-musyayyibuna lahu. Apabila manusia meninggal, maka akan diiringi oleh orang-orang yang mengiringinya, mengantarkannya, jadi ke tempat pemakaman. Yaitu yang akan diiringi oleh keluarganya. Keluarganya akan menyertainya, mengiringinya sampai ke pemakaman makbah. Wa ma ajabal hayat dunya, alakah wa ma ajabal hayat dunya, menakjubkan kehidupan dunia. Atau wa ma akhassaha, demikian juga alakah ya rendahnya. Wa ma adnaha, alakah sama hilangnya, rendahnya. Jadi ya tawalla dafnaka man anta ahabbu nasi ilaihi, yang akan yatawalla dafnaka, yang akan mengubur engkau, yaitu orang yang man anta ahabbu nasi ilaihi, yaitu orang yang engkau itu paling, yaitu dia cintai. Engkau adalah ahabbu nasi ilaihi, orang yang paling dia cintai. Yatbanunaka, mereka akan menguburkan kamu. Mereka akan menjauhkan dirimu dari mereka. Nah, jadi asalnya di rumah, jadi sama-sama tangkap, begitu meninggal, segera dijauhkan darinya, ditaruh di kuburan, pemakaman. Walau annahu, seandainya mereka dibayar, saat mereka diberi upah, dibayar, yaitu agar supaya jasadmu yang telah mati itu ada di tengah-tengah mereka, mereka akan mau. Taruh seminggu di situ, dibayar, disuruh nunggu di situ, gak mau, ya kan? Wa aqrabu nasi ilaika, wa man anta aqrabu nasi ilaihi, hum alladziina yatawallawna dafnaka. Maka manusia yang paling dekat dengan dan juga kami yang paling mereka cintai, mereka itulah yang akan segera mengubur kamu, supaya segera jauh. Memang yang sunnahnya demikian, yang sunnah segera untuk segera ditunaikan, jadi apa, kifayah itu. Mereka akan mengantar kamu, akan mengiringi kamu dan mengantar kamu sampai ke pemakaman. Wa yatba'uhu maluhu,
dia akan diikuti, mayit ini akan diikuti oleh hartanya. Maksudnya apa? Yaitu abiduhu, yaitu mungkin budak-budaknya, para pembantunya, orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Maka itu menggambarkan seorang itu kaya. Orang yang kaya, yang memiliki banyak pengawal, pembantu, budak, maka mereka akan mengantarkannya. Wa yatba'uhu amaluhu ma'ahu. Demikian juga akan diiringi oleh amalnya bersamanya. Wa yajibu isnani, yang dua kembali, yaitu mereka akan meninggalkan dia sendirian, akan tetapi yang satu yaitu akan menyertainya, yaitu amalnya. Nas'alullaha ayyaj'ala amalana wa iyyakum sholihan. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan amal-amal kita semuanya ini adalah amal yang soleh. Wa yabqa amal-amaluhu indahu anisu bi qabrihi ya'madu bi ila yaumil qiyamah. Maka amalnya ini akan tetap berada di sampingnya, di dekatnya, menyertainya di kuburnya. Yang pada dubi ilahiyah berkiamah, sendirian bersamanya sampai hari kiamat. Maka disebutkan di dalam hadis yang panjang tentang orang yang habis dimakamkan di kubur itu, dia akan ditanya oleh malaikat. Ketika bisa menjawab, maka enak dilapangkan kuburnya, kemudian ditampakkan indah, kemudian ditemani oleh seorang yang sangat tampan atau cantik, rupawan, menyenangkan, aromanya wangi. Dia mengatakan, kok kayaknya orang yang membawa kebaikan. Siapa kamu ini? Gitu kan? Gak ada teman, tapi ada orang yang menawan, enak, bagus. Kemudian sangat harum. Ia mengatakan, aku adalah amal soleh. Aku ada amal soleh. Adapun orang yang amalnya tidak baik, bahkan ketika semua sudah tiada, pergi, maka dia akan didatangi oleh orang yang menyeramkan, menakutkan, aromanya gak enak. Kamu kayaknya orang yang membawa bencana. Siapa kamu ini? Aku ini amal jelek. Aku ini amal jelek. Maka di sini juga berkat faedah, ya targhib, ya tarhib. Motivasi, targhib, motivasi untuk perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh itu itulah teman Anda nanti. Teman kita masing-masing. Amal soleh masing-masing. Amal soleh, apa-apa yang wajib tentunya ya, yang diwajibkan itu amal soleh ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah yang diwajibkan oleh Allah. Perhatikan apa saja yang diwajibkan oleh Allah, jaga itu. Kemudian apa-apa sunnah, apa-apa sunnah, apapun yang bisa dilakukan, lakukan. Mungkin ada yang beramal, ya mungkin dengan ibadah-ibadah sunnah, atau mungkin dengan hartanya, dengan tenaganya, apa-apa soleh. Apa dilakukan dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan Nabi, apa yang baik melakukan, maka nanti akan menemani kita. Sebaliknya amal tidak baik, itu nanti pun akan jadi teman Anda, teman orang tersebut. Maka disinilah memilih teman. Boleh dikatakan memilih teman atau menjadikan teman. Anda ingin teman yang kayak apa? Ya tergantung Anda. Maka ini jadi petunjuk juga. Jadi semacam ini. Jadi petunjuk untuk apa? Bahwa demikianlah keadaan manusia. Maka dimotivasi untuk melakukan amal soleh, dan tarhib, peringatan, jangan gampang-gampang melakukan amal tidak baik. Nanti Anda sendiri akan ditemani itu. Bentuknya semacam tadi disebutkan, menyeramkan, menakutkan, kemudian aromanya tidak baik, aromanya tidak enak. Maka amalnya akan menyertainya. Kemudian, wa fi hadzal hadis dalilun ala anna dunya tazul. Di dalam hadis ini
terdapat dalil yang menunjukkan bahwa dunia ini semua akan sirna. Zala yazul itu hilang, akan sirna. Artinya kalau belum kiamat yang kubro, kiamat sugro. Kiamat sugro itu ketika orang itu mati, datang kiamatnya. Dunia masih ada tapi dia sudah meninggalkan dunia. Ini kan. Kullu zinatil hayatid dunya tarji'u. Semua perhiasan dunia, kehidupan dunia dia akan kembali. Wala tabqa ma'aka fi qabrika, dan tidak akan tinggal bersamamu di dalam kuburmu di dunia ini. Kendaraan yang mewah, rumah, sepeda, apapun yang mahal-mahal dibeli, nanti ditinggal. Kalau nggak diberikan yang lainnya, mungkin diambil ahli waris macam itu, ya kan? Ini, bayangkan ini. Ya. Jadi ini kita ya masing-masing lah. Ya. Ini terasa sekali ya. Maka kalau ada yang punya harta, kok pelit, punya apa untuk ibadah kok berat, zakat gak ditunaikan, sedekah juga hebat, tapi untuk beli semua mudah, ditinggalkan. Sedekah jadi amal, zakat amal soleh, jadi kewajiban. Ketika ditimbun-timbun, dibuat bangunan, terus banyak bangunan, terus tambah lagi bangunan, mati gak dibawa, hartanya gak dibawa, amal akan dibawa. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya tarji. Harta, anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia akan kembali. Nganter balik. Akan kembali. Badilah dia Allah. Apa yang akan tersisa? Akan tinggal kekal di situ. Katanya al-amal faqat. Amalan saja. Amal saja. Baca Quran, sholat 5 waktu, mungkin beristighfar, bacaan, jadi apa? Tasbih, tahlil. Maka ada hadis rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu keutamaannya apa? Lebih baik daripada dunia seisinya. Sholat subuh ya tentu lebih baik. Sholat subuh itu wajib. Artinya apa? Kalau seandainya orang itu diberi dikasih uang, misalkan uang akan sirna, hilang, mati gak dibawa. Tapi amal sholat sunnah 2 rakaat itu amal, ini akan menyertainya. Maka lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya mati dia gak dibawa, amal akan dibawa, mengikutinya. Maka amal saja yang akan menyertainya. Fa'alaika ya akhi an takhrisu ala mura'ati hadas sahib alladhi yabqa wa la yansarifu ma'a man yansarif. Maka wajib bagi anda wahai saudaraku untuk bersemangat, berusaha yang sekeras mungkin untuk memperhatikan, untuk mura'ah, memperhatikan teman, sahabat yang akan tetap ada dan tidak pulang bersama orang yang pulang ketika menyertai orang yang mati, ketika ada telah tiada. Wa 'alaika an tajtahida hatta yakuna amaluka amalan sholihan yu'disuka fi qabrika idza itfaratta bihi anil ahbabi wal ahli wal auladi. Maka wajib bagimu untuk bersungguh-sungguh agar supaya amalmu itu adalah amal soleh yang akan menjadikan kamu nyaman dan tenang di dalam kuburmu tatkala engkau sendirian jauh dari orang-orang yang kau cintai, dari keluarga dan juga anak-anak. Sudah bayangkan, kita ingat mati itu, ya mati itu bukan penghenti hitungan, ya kan? Itu perjalanan. Mati itu perjalanan. Perpindahan
alam yang sudah dilalui, alam dunia, alam kubur. Bisa jadi manusia di alam kubur itu lebih lama daripada hidup di dunianya. Dan banyak lah orang-orang buyut kita yang sudah meninggal mungkin ratusan tahun yang lalu, mungkin hidupnya nggak sampai 100 tahun. Ini sekarang sudah jadi ratusan tahun di dalam kubur, ya kan? Ini lebih lama. Maka bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bisa jadi mati itu lebih enak. Maksudnya apa? Kalau dapat nikmat kubur, enak sekali. Kayak orang tidur dan enak nikmat. Yang melihat kasihan dia. Tapi kalau dia amalnya baik, amal soleh, senang dia. Ini. Maka ini jadi motivasi orang yang mengingat kematian. Jadi apa? Semacam itu. Tapi tidak boleh juga hidup daripada begitu, mati aja deh. Bunuh diri, nggak bunuh diri, nggak boleh, dosa besar bunuh diri. Bunuh diri nggak boleh. Daripada begini nak mati aja. Bagi dulu mati syahid, bunuh diri. Bunuh diri dosa besar, nggak boleh. Jadi artinya hidup, jalan hidup, perbanyak amal soleh, karena kenyataannya nanti hartanya akan mengantarkan Nabi kembali, keluarganya mengantarkan Nabi kembali, teman-temannya juga demikian, keluarga demikian, kecuali amalnya. Dan amal, sekali lagi, ini berarti dari sini tergantung kita masing-masing. Amalnya dia bukan amal orang lain. Makanya babayya amal miskola darotin khairun yarah. Babayya amal miskola darotin khairun yarah. Ayat ini ya. Barang siapa melakukan amal kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan amal kejelekan sekecil apapun, dia pun akan melihat balasannya. Jadi kalau kita ingat ini, udah berarti bagaimana tiap hari itu berupaya untuk membentuk atau menjadikan teman di kubur ini dengan amal soleh diperbanyak. Amal soleh diperbanyak. Apalagi di waktu-waktu, kan ada waktu-waktu yang bagus untuk beramal. Ada tempat-tempat juga. Jadi dilakukan atau diupayakan untuk melakukan yang terbaik, yang semampunya dia bisa lakukan. Dan amal kebaikan ini kan banyak. Sebutkan dalam hadis itu al khairu katsir wa qalilun fa'iluh. Amal kebaikan itu banyak, tapi sedikit pelakunya. Orang menghadiri majelis taklim begini duduk begini ya, kalau ikhlas karena Allah, ya pahalanya besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Cari ilmu, baca Quran, beribadah, berzikir. Bahkan misalkan gak ada pengajian misalkan, habis sholat maghrib, daripada pulang juga nanti nanggung, sudah sekalian menunggu sampai sholat isya, entah baca Al-Quran, entah berzikir di situ, ini pahalanya besar. Selama dia tidak batal, maka dihitung dalam sholat. Ini pahalanya besar. Itu masuk orang laki-laki yang hatinya mu'allaqun bil masajid, memikirkan masjid, kapan sholat jamaah lagi, Ini banyak. Daripada nanti kalau seandainya pulang, entah nonton ini, nonton itu, kalau di rumah mungkin banyak aja godaan, udah gak usah pulang. Bis pagi sampai isya. Apalagi kalau misalkan ada kajian, ada belajar ini, ada itu, maka lebih baik. Kalau seandainya nggak ikut, misalkan udah ada situ pengajian apa baca Quran apa misalkan, yang ini nggak ikut tapi duduk di masjid, entah baca Quran sendiri, entah berzikir, pahalanya kan bisa. Nah, kita juga wa munasabatu hadzal hadis lil babi dhahirah. Hubungan keterkaitan hadis ini dengan bab-bab mujahadah ini jelas. Itu tampak jelas. Kenapa? Li'anna kasratal amal yujibu mujahadatan nafs. Karena banyaknya amal ini mengharuskan untuk jihadun nafs, untuk memerangi nafsu ini. Nafsu ini, hawa nafsu itu enggak suka kalau diajak beramal. Yang baik enggak suka. Sukanya itu nyantai-nyantai, senang-senang, ibadah berat.
tidur, main, cangkruan. Ini nafsu, hawa nafsu. Makanya butuh jihadun nafas. Sementara amal soleh ini akan menjadi teman seseorang. Maka dia sementara dia untuk melakukan amal soleh harus jihadun nafas, butuh jihadun nafas. Ya jihadun nafas itu mulai dari menuntut ilmu, ngaji ini butuh jihadun nafas. Mau ngaji itu berat. Ngawali itu berat, mengawali itu. Males lah paling apa. Mendingan di rumah nonton itu. Ada duduk di majelis ilmu ada paham. Walaupun dia paham nanti berapa paham yang diambil, tapi kalau dia itu karena Allah ada dari paling besar. Setelah dapat ilmu apa? Ngamalkan ilmu. Ini butuh jihadun nafas. Saya tahu sih sebenarnya begitu, tapi ini butuh jihadun nafas. Jihadun nafas untuk mengamalkan itu. Yang ketiga mengajarkan ilmu. Ada satu orang, dua orang yang belajar, ajari. Gak masalah, gak usah banyak, gak masalah. Bagi dia itu memang mau ingin diajar. Dan cara baca Quran, tersampaikan satu hadis, apa ya, tata cara ibadah apapun, ajari. Ini pahalanya besar. Jadi ilmu yang bermanfaat. Harapannya itulah, harapannya ilmu yang bermanfaat. Nah, butuh jihadun nafas untuk ngajar. Yang keempat juga jihadun nafas untuk bisa sabar. Sabar di dalam menerima rintangan gangguan dalam semua itu. Maka ini dari pas ini kaitannya dengan jadi apa bab ini, hadis ini. Fa innal insana yujahidu nafsahu 'ala al-a'mali sholihah allati tabqa ba'da mautih. Karena sesungguhnya manusia itu akan terus bermujahadah, jihad melawan hawa nafsunya untuk melakukan amal-amal soleh yang amal-amal soleh itu nanti akan kekal, akan ada, tetap ada setelah matinya, bahkan akan menemani dirinya. Kalau kita ingat ini, udah cari teman sebanyak-banyak teman yang baik. Teman yang baik kalau di dunia, ya, maksudnya teman yang baik di dunia orang. Tapi kalau teman yang baik di akhirat, amal solehnya gak apa-apa lah, misalkan sekarang apa teman-temannya ada teman macam-macam ya kan. Tapi yang penting tidak terbawa. Memang di dunia juga demikian. Yaitu wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ikutilah orang-orang yang mau ingin kembali kepada Allah. Mendekati atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini memang mempengaruhi juga. Teman ini akan mendorong kita. Kalau ada temannya orang-orang yang biasa ke masjid, sudah dan ayo kita sholat dulu. Ini ke teman-teman yang baik juga akan mengajak kita berbuat baik. Tapi kalau temannya ini ada sudah terlanjur duduk di situ, waktunya adzan. Ada 9 orang, 10 orang, 9 orang atau 9 orang rata-rata cuek aja dengan adzan. Kadang mau kok suka sendiri ya serius nggak apa-apa lah, dia ikut aja lah. Jadi kalau kebalikannya, teman-teman yang baik akan mengajak kita untuk melakukan amal-amal yang baik. Maka ini sekali lagi ini motivasi untuk melakukan amal-amal soleh. Maka sekali lagi supaya bisa itu apa? Doa yang bersatu tentunya. Doa. Setiap hari kan kita baca Allahumma inna nas'aluka ilman nabi'a wa amalan mutaqabbala. Amal soleh, amal yang diterima. Wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Habis sholat juga kita minta, dan habis sholat boleh dibaca di sebelum salam atau setelah salam ya. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingat Engkau dan untuk bisa bersyukur kepadamu dan untuk bisa beramal ibadah, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tolong ya Allah, kita tolong terus. Di ayat ini ketika baca doa ini, rasakan ada betul-betul minta tolong pada Allah. InsyaAllah Allah akan menolong kita. Ya. Perkara yang tadi sholat yang mulai Ustaz. Iya. Kalau kita baca Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya boleh nggak Ustaz? Baca. Ya. Pakai mushaf. Baca mushaf. Iya, supaya nggak. Karena jenuh. Kalau misalnya membaca Qul Huwallahu misalnya.
Ya memang ada, boleh juga dalam sholat sunnah itu membaca mushaf, membaca, ada juga disebutkan membaca mushaf semacam itu. Tapi kalau disebutkan kalau terawih bagaimana? Boleh nggak makmumnya baca mushaf di belakang? Makmumnya kan ada nyemat. Maka dia mengatakan nggak usah, nanti mengganggu. Tapi intinya ya perang juga kalau sholat sunnah ada bisa juga. Tapi yang penting juga dihayati tadi, membantu untuk menghayati makna. Maka paling enggak ya tahu sedikit-sedikit bahasa Quran itu bagus, tahu banyak juga bagus. Nanti bahasa Arab, bahasa Quran. Karena ini nanti akan mengetahui, oh ayat azab minta perlindungan, oh ayat surga minta surga, oh ayat tasbih bertasbih kayak kemarin kita telah sebutkan. Baik, nasallahu lana wa lakum. Yang kedua, perkara amal dari Ustaz. Kalau kita keluar dari masjid dan menggunakan kaki kiri, apakah tercatat juga itu sebuah kebaikan? Ya iyalah. Sekarang perkara sepele itu barang sepele niati kita setiap melakukan itu niatnya. Anda wudhu pertama niatnya gak hanya sekedar wudhu niatnya melakukan perintah Allah, ada pahalanya, mengikuti sunnah Nabi, itu apa sholat dan terusnya. Kemudian juga sunnah kan masuk masjid, kaki kanan berdoa. Dia mau keluar masjid, kan tiap hari keluar masjid tuh sampai tuh kita semua tuh baca doa, kemudian dipikir juga kaki kiri. Jadi tujuannya apa? Untuk ittiba Nabi yang pertama. Saya ikuti Nabi, ini ajaran Nabi. Anda masuk kamar kecil, tiap hari kan bangun tidur masuk kamar kecil, bangun tidur baca doa, masuk kamar kecil baca doa, sudah ada bedanya apa keluar banyak. Kalau diperhatikan, maka mudah-mudahan kita bisa melakukan itu sadar kita ingin mengikuti Nabi, ingin mendapatkan pahala yang bisa ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tenang aja. Lanjut. Tentang hadis yang Abdullah bin Mas'ud tadi, yang ham tadi. Kalau misalnya ada terbetik di hati ketika sholat dengan imam, apa enggak? Ke imam atau makmum juga. Di samping soft kita gitu kan, misalnya ada anak-anak yang ribut, kayak kita pengen batalin sholat buat tulin si anak samping ini, itu termasuk membatalkan sholat. Ham itu cuma tadi itu, ham itu nggak sampai niat dan azam, nggak kuat. Ham itu ada terdetik kepingin gitu, kepingin tapi nggak dilakukan, jadi nggak dilakukan. Jadi ya sama tadi tidak keluar dari sholat, tapi kalau hanya sebatas ham itu tadi kepingin sih. Agak ingin ada kita nggak terlalu kuat sehingga dilakukan, tapi terdetik lah lagi. Nah, gini capek, duduk aja lah. Ada keinginan semacam itu. Kalau ada orang-orang semacam misalkan kita kalau keluar sekali batalkan sholat, diam baru kemudian sholat, teruskan sholat lagi. Ya sholatnya jelas keluar melahirkan batal ya. Batalkan kemudian masuk lagi. Tapi tadi namanya anak maka diberi arahan aja kalau anak misalkan ya. Ini juga kalau misalkan tapi ini konteksnya ini kan pertanyaan ada keinginan tadi disebutkan kalau ham itu selama itu tidak dianggap keluar dari sholat, berarti sholatnya nggak batal. Nyatanya kan nggak batalkan sholat, kecuali kalau niat mukarokah nggak bisa niat judi imam ya, sholat sendiri aja. Karena zaman Nabi kan ada begitu. Di zaman sahabat kan ada juga. Kenapa lama sekali aku saat ini kepentingan ini? Bisa itu saat wajib tapi ya. Kalau nggak salah sholat isya ya waktu itu. Nah ini pisah memang pisah menjadi sholat sendiri. Nah ya, mudah-mudahan sekali lagi kita ditolong oleh Allah untuk bisa melakukan amal-amal yang soleh sesuai kemampuan kita masing-masing dan diberi istiqomah. Dan di antaranya dengan ilmu ini memang satu hadis, satu ayat itu akan tadi menambah ilmu kita,
dulu pernah ingat sekarang tambah kuat lagi semacam itu. Sehingga ini akan terus menguatkan orang untuk bisa biasanya bisa insyaallah bisa istiqomah dalam melakukan amal dan iman menjadi kuat dengan ilmu tersebut. Nasallahu lana wa lakum husnal khatimah wal aqibah wa in tawallana wa iyyakum bi hidayatihi wa li ayatihi innahu jawadun karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.